Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dilaporkan masih tertarik untuk mendatangkan Zion Suzuki, penjaga gawang muda berbakat yang tengah mencuri perhatian dunia sepak bola. Zion Suzuki memutuskan meninggalkan Urawa Reds dan bergabung dengan Saint-Truiden di Belgia. Awalnya sebagai pemain pinjaman sebelum transfernya dipermanenkan pada musim dingin 2023. Musim panas lalu ia kembali pindah kali ini ke klub Serie A Italia yaitu Parma dengan nilai transfer sekitar 7,5 juta euro. Di Parma, Suzuki tampil memukau dan kini menjadi kiper utama. Hingga saat ini ia telah bermain dalam 17 pertandingan Liga Italia musim ini dengan catatan 2 kali clean sheet. Performa gemilangnya itu kembali menarik perhatian Manchester United. Menurut jurnalis yang berbasis di Jepang, Marco Mola, United tetap memantau perkembangan Suzuki. Molai juga mengungkapkan bahwa Bayern Munchen turut berminat mendatangkan Suzuki, sehingga persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 21 tahun itu diprediksi akan semakin sengit pada musim panas nanti. Zion Suzuki dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Manchester United, apalagi ada kemungkinan United akan kehilangan Altay Bayindir jika kiper cadangan itu memutuskan hengkang. Dengan usianya yang masih muda dan potensinya yang besar, Zion Suzuki menjadi salah satu nama yang patut dinantikan dalam bursa transfer mendatang. Manajer Manchester United Ruben Amorim menekankan bahwa timnya ingin mengalahkan Liverpool. Untuk itu ia berencana untuk mengotak-atik taktiknya agar bisa menang di laga tersebut. Di akhir pekan ini Manchester United akan berhadapan dengan Liverpool yang saat ini jadi pemuncak klasemen. Banyak yang menyarankan Amorim untuk mengubah skemanya di laga ini agar terhindar dari kekalahan yang memalukan. Dalam konferensi persnya, Amorim menampik bahwa ia selalu mati-matian mempertahankan skema 3 back yang ia mainkan. Ia menyebut bahwa ia membuat sejumlah penyesuaian di setiap pertandingan. Dalam kesempatan yang sama, Amorim meminta semua pihak khususnya fans MU bersabar dengan timnya saat ini. Ia menyebut bahwa timnya masih butuh waktu untuk mempelajari skema baru ini, dan ia jamin bahwa Manchester United bakal tampil kompetitif. Jika Giovanni Quenda berhasil direkrut dari Sporting Lisbon, ini akan menjadi tambahan yang ideal untuk Manchester United. Salah satu nama cemerlang yang disebutkan adalah Giovanni Quenda, talenta muda yang ada di Sporting Lisbon, menjadi perhatian Manchester United. Manchester United sendiri sedang dalam proses mencari solusi untuk meningkatkan skuad, bertujuan untuk meningkatkan posisinya di klasemen. Di usianya yang masih menginjak 17 tahun, Giovanni Quenda telah menarik perhatian banyak tim besar seperti Manchester United berkat potensi perkembangannya yang luar biasa. Hingga saat ini Giovanni Quenda telah tampil sebanyak 17 kali di kejuaraan nasional Portugal dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Khususnya bek asal Portugal ini rata-rata mencatatkan 1,6 umpan penting per pertandingan dan menciptakan 3 peluang besar. Tidak hanya unggul dalam menyerang, Giovanni Quenda juga menunjukkan stabilitas dalam mendukung pertahanan dengan 2,4 ball recovery per pertandingan, membantu mengurangi tekanan pada pertahanan. Hal ini posisi yang kurang dimiliki Manchester United saat ini. Gaya bermain talenta kelahiran 2007 ini mengingatkan kita kepada Bukayo Saka. Bintang Arsenal itu Bukayo Saka pernah bermain sebagai bek sayap sebelum bersinar dalam peran menyerang. Tidak hanya menghadirkan kemampuan bertahan yang baik, ia juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas serangan sesuai dengan filosofi sepak bola modern yang dibangun pelatih Ruben Amorim. Meski demikian, merekrut pemain asal Portugal tersebut tidaklah mudah karena banyak klub besar seperti Man City, Liverpool, dan Paris Saint-Germain juga yang mengincarnya. Klausul rilis sebesar 84 juta atau setara 1,6 triliun rupiah merupakan rintangan yang signifikan. Tetapi ini bisa menjadi investasi yang layak untuk masa depan. Giovanni Quenda memiliki kualitas yang dibutuhkan setan merah. Kepastian dalam bertahan Giovanni Quenda, kemampuan berpartisipasi dalam serangan efektif,
dan kemampuan membuat perbedaan dalam situasi yang menentukan. Manchester United mulai mencari sosok kiper baru yang untuk menggantikan Andre Onana yang tengah mengalami masa sulit di Old Trafford. Bart Verbruggen dari Brighton mencuat sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. MU ternyata tidak hanya mengincar Verbruggen, bintang muda Royal Antwerp, Senne Lammens, turut menarik perhatian mereka. Kiper berusia 22 tahun ini menunjukkan potensi besar dengan mencatatkan 20 penampilan dan 5 clean sheet di musim 2024-2025. Masalahnya, Lammens ternyata juga menarik minat raksasa Jerman Borussia Dortmund. Meski Setan Merah telah mengirimkan tim pemantau untuk mengamati penampilannya, transfer di bulan Januari tampaknya masih jauh dari kemungkinan mengingat prioritas klub yang lebih fokus ke sektor lain. Di antara dua calon pengganti Onana, sosok Verbruggen paling mentereng. Di usia yang masih 22 tahun, kiper utama timnas Belanda ini telah membuktikan kualitasnya bersama Brighton. Sejak didatangkan dari Anderlecht pada tahun 2003, ia telah mencatatkan 45 penampilan dengan 18 diantaranya terjadi di musim 2024-2025. Kehadiran Verbruggen dianggap sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Statusnya sebagai salah satu kiper muda terbaik di Eropa menjadikannya kandidat ideal untuk mengawal gawang Manchester United dalam beberapa tahun ke depan. Manchester United kurang oke di bawah asuhan Ruben Amorim. Manajer asal Portugal itu mengungkap alasan Setan Merah sering kalah. Amorim mengaku masih belum bisa banyak melatih taktik di MU sejak datang pada 11 November 2024. Alasan itu yang disebut Amorim menjadi penyebab MU sering kalah. Kami menjalani pertandingan tanpa latihan. Sekarang kami akan mempunyai ruang lebih banyak untuk berkembang. Anda bisa melihat konteksnya lebih buruk pada momen ini karena menelan banyak kekalahan. Jadi kami harus mengelola segalanya, kata Amorim. Manchester United menghadapi dilema besar menjelang bursa transfer Januari. Klub dilaporkan tidak memiliki anggaran untuk merekrut pemain baru bulan ini, sehingga mereka perlu menjual beberapa pemain untuk mendanai transfer. Paris Saint-Germain yang dikabarkan telah menjauhkan diri dari minat pada Rashford, menurut laporan ESPN. Meskipun klub asal Prancis tersebut terbuka terhadap kemungkinan mendatangkan pemain baru di bulan Januari, mereka tidak berminat mengambil resiko dengan merekrut Rashford di tengah musim karena beban gajinya yang tinggi. Pilihan Marcus Rashford untuk pindah ke klub kompetitif agar menjaga peluangnya kembali ke tim nasional Inggris juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa klub besar seperti Barcelona, Real Madrid, dan Bayern Munchen tampaknya tidak menjadi opsi realistis, mengingat keterbatasan finansial atau kebutuhan skuad mereka saat ini. Sementara itu, Wolverhampton dilaporkan bersikeras mempertahankan Matheus Cunha meskipun ada ketertarikan dari Manchester United. Pemain berusia 25 tahun itu telah mencetak 10 gol di Premier League musim ini. Manajer baru Wolverhampton, Vitor Pereira, menegaskan bahwa dia ingin penyerang berkebangsaan Brazil itu tetap bertahan di klub. Dengan pandangan ini tampaknya didukung oleh manajemen. Untuk mendapatkan Cunha, United mungkin harus menunggu hingga musim panas. Meskipun pada saat ini persaingan untuk merekrutnya diperkirakan akan semakin ketat. Mohamed Salah meminta rekan setimnya untuk tetap tenang dan tidak jumawa jelang menghadapi Manchester United di lanjutan Premier League 2024-2025 di Stadion Anfield. Duel Liverpool versus MU akan berlangsung di Stadion Anfield mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mohamed Salah berharap kebutuhan rumah tidak gegabah di setiap laga demi menjaga konsistensi hingga akhir musim. Paruh musim 2023-2024 mirip demikian. Saat itu Liverpool ada di peringkat kedua dengan selisih 1 angka dari Arsenal di posisi puncak. Namun sayangnya The Reds tidak begitu konsisten jelang akhir musim hingga finish di peringkat ketiga klasemen akhir. Melihat keadaan ini, pemain 32 tahun tersebut meminta pemain tetap fokus untuk mencapai kejayaan di akhir musim. Dia berharap memori musim lalu bisa menjadi bahan evaluasi.